Halo guys, di episode kali ini aku mau coba kasih resep coklat walnut cookies. Kalian mesti bikin ini di rumah ya. Bahan-bahan yang mesti disiapkan: layer cookie flour mix 160 gram ditambah tepung almond 40 gram, erythritol 120 gram, kemudian sweetener Thermolite 2 saset, Catavrani dark coklat 150 gram, 225 gram butter, 95 gram whipping cream, 1 butir telur utuh, dan yang paling penting kacang walnut yang dicincang 200 gram, setengah sendok teh baking powder, yang terakhir setengah sendok teh garam Himalaya. How to make it? Let's get started! Pertama yang harus kita lakuin adalah melelehkan coklat bersama dengan whipping cream. Kalian boleh pakai cara apa aja. Kebetulan aku ada kompor induksi, jadi aku langsung lelehkan coklatnya di atas kompor induksi. Prosesnya kayak gini ya. Aku pakai suhu di keep warm, jadi suhunya nggak terlalu tinggi sehingga coklatnya nggak bakalan hangus. Kita lelehin coklatnya sampai kayak gini ya, meleleh sempurna dan hasilnya glossy. Step berikutnya, aku campurin erythritol bersama dengan sweetener Thermolite. Sebenarnya ini sih stepnya bisa dilakuin kalian kapan aja sih, cuman biar nggak lupa aja jadi aku lakuin di depan. Setelah sweetener, aku tambahin garam Himalaya, kemudian baking powder. Beneran ini stepnya nggak krusial, jadi bisa dimasukin saat step kapan aja, cuman aku supaya nggak lupa aja jadi aku lakuin di depan. Terus diaduk-aduk deh biar dia rata. Sekarang kita mulai bikin adonan cookiesnya. Pertama, campurin butter ke dalam coklat yang udah kita tim tadi dan coklatnya udah nggak panas ya. Kemudian di mixer sampai seluruh butternya ini tercampur dengan coklat. Step berikutnya masukin telurnya, terus di mixer lagi sampai rata. Selanjutnya masukin sweetener, mixer lagi sampai rata. Jangan lupa selalu sediain spatula buat bersihin sisi-sisi mangkuknya supaya semua resep kita tercampur sempurna. Step berikutnya masukin tepung juga cincangan kacang walnut. Kemudian diaduknya pakai spatula dulu aja. Sebenarnya sih ini karena aku pakai mangkoknya kekecilan, jadi khawatir kalau di mixer itu tepung nanti bakal berterbangan kemana-mana. Oh ya guys, aku mau kasih tahu ya, semua resep cookies itu sebenarnya adalah resep yang paling mudah karena semuanya memang tinggal dicampur dan tinggal diaduk aja. Jadi ada yang nanya sama aku, kalau aku nggak punya mixer di rumah tetap bisa nggak bikin cookiesnya? Tentu aja tetap bisa. Kalian bisa pakai spatula, kalian bisa pakai whisker atau apapun untuk ngaduk adonannya. Nggak perlu punya mixer juga tetap bisa. Praktekin resep-resepnya aku ya. Nah, tadi setelah dicampur pakai spatula, ujung-ujungnya aku mixer lagi. Supaya apa? Sebenarnya supaya buat make sure aja kalau adonannya udah rata. Kalau udah kayak gini adonannya mesti ditaruh dulu di kulkas selama 1 jam. Baru abis itu kita cetak. Di sini aku seperti biasa pakai sendok takar yang 1 sendok makan. Kemudian aku bulet-buletin adonannya supaya masing-masing cookies itu gedenya sama. Kalian bisa juga ditimbang
atau pakai cara lain, terserah kalian aja. Nah, proses memasukkan dulu adonan ke dalam kulkas ini mempermudah kita saat mencetak bulat-bulat kayak gini. Aku lanjut cetak adonannya dulu ya. Nah, di tahapan ini adonan yang tadi udah kita bulet-buletin itu aku pipihkan menggunakan measuring cup dari bahan stainless. Tadinya aku pikir ini bakalan gampang gitu, tinggal diteken-teken, nggak taunya adonannya malah jadi nempel di bawah si cupnya itu. Ujung-ujungnya ternyata pakai tangan malah lebih gampang guys. Ini tinggal diceperin aja adonannya pakai jari-jari kalian. Ini penampakan cookiesnya secara close up sebelum dipanggang ya. Seperti biasa, cookies keto itu pemanggangannya mesti di suhu rendah tapi dengan interval waktu yang cukup lama. Jadi sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Panggang sampai bener-bener mateng. Nah, ini adalah kueku setelah udah mateng guys. Kalau kalian bisa manggang dengan sempurna, ini hasilnya bakalan crunchy. Karena kalau dia matang sempurna, nah kayak gini nih, bakalan kering sampai dalam dan bisa crunchy. Jangan lupa bikin di rumah ya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di channel aku ya.